Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing para wargi sadayana simkuring ti kelompok 5 Audi et Alteram. Nami abdi Zia Oktiari Muzela. Nama abdi Helen Indrianti Siregar. Nami abdi Raffi Jonathan Atanel Sinaga. Nami abdi Teh Kidamalaya. Tepangkan nami abdi Vinay Chandra. Nami abdi Rachel Rihayatul Aishi. Nami abdi Mikael Pandiangan. Nami abdi Radenoro Amira Diva Syakila. Nami abdi Muhammad Aji Alfali. Nami abdi Sakifa Masyidan Chan. Nami abdi Ti Justin Gracella. Halo tepangkan nami abdi Kevin Adika Putra. Halo tepangkan nami abdi Raihan Islami Putra. Nami abdi Amazing Grace. Tepangkan nami abdi Anggoro Wibowo. Halo tepangkan nami abdi Alana Kaila Sander. Jeng anjing wargi sadayana tepangkan nami abdi Kafka Muratamis. Halo tepangkan nami abdi Muhammad Ayodia Arya Satya. Nami abdi Zara Farhanazan. Nami abdi Kansaka Irunisa Putri Mulyadi. Tepangkan nami abdi Anissa Najma Akila. Nami abdi Alifa Cahaya Putri. Dinten ieu simkuring bade ngaliput parkawis tugas sejarah hukum landasan PPAT. Ayeuna keur lumangsung di kantor PPAT Yernitan mangga urang sami-sami nyaksian langkung centre dina liputan salajengna. Sejarah PPAT dimulai dari adanya peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang berkaitan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok dasar-dasar agraria. Yang kemudian diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 yang mengenai peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang kemudian disempurnakan kembali oleh peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016. PPAT adalah pejabat umum yang ditunjuk untuk membuat akta otentik terkait perbuatan hukum atas hak tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Kantor PPAT ada untuk memberikan perlindungan dan juga kepastian hukum dalam perbuatan hukum mengenai hak atas tanah seperti jual beli dengan membuat akta-akta autentik. PPAT berfungsi sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu terwujudnya pendaftaran tanah, pengurangan sengketa, serta legalitas transaksi dan kepemilikan tanah sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat itu. Untuk menyeimbangkan dengan transformasi digital, perlu dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum. Untuk bisa beradaptasi dengan regulasi hukum yang seringkali berubah, PPAT perlu meningkatkan pengetahuannya di bidang hukum dan bidang pertahanan. Selain itu, PPAT juga perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pelaksanaan jabatan PPAT. Perkembangan regulasi inilah yang mempertegas peran PPAT dalam membuat akta otentik terkait hak atas tanah. Sejarah PPAT menunjukkan upaya panjang untuk membangun sistem pertanahan yang tertib dan juga melindungi hak masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 15 Ayat 1, notaris bertugas dalam pembuatan akta otentik yang berisi perjanjian-perjanjian. Nah, perjanjian tersebut bisa termasuk perjanjian yang diwajibkan oleh negara atau yang dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat pada akta tersebut. Beberapa tugas notaris lainnya terdapat pada pasal 15 ayat 2 yang berupa 1. Melakukan pengesahan tanggal serta tanda tangan surat. Yang kedua ada melakukan pembukuan surat serta yang ketiga membuat kopi dari surat asli berupa salinan. Juga melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya, melakukan penyuluhan hukum, membuat akta tentang pertanahan, dan membuat akta lelang. Jenis-jenis akta yang dibuat PPAT adalah akta jual beli tanah, akta tukar menukar tanah, Akta hibah tanah dan juga akta pemasukan ke dalam perusahaan. akta pembagian hak bersama, akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah milik bersama. Akta pemberian hak tanggungan dan juga akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan. Menurut UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris yang menyatakan bahwa notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan juga menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan umum. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai landasan hukum pejabat pembuat akte tanah atau yang disingkat PPAT. Dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2016, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pejabat pembuat akte tanah atau PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat surat-surat yang otentik mengenai hak atas tanah. Akte PPAT adalah
akte yang dibuat PPAT untuk bukti sebagai terlaksananya hukum dan tanda hak milik. Syarat menjadi anggota PPAT yang dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat 1. Yang pertama itu berstatus WNI atau warga negara Indonesia. Yang kedua itu sehat walafiat. Yang ketiga berperilaku baik yang tercatat di surat kepolisian. Terus yang keempat itu tidak pernah dipenjara atau dijatuhi hukuman pidana kurang lebih penjara 5 tahun. Terus yang kelima itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang keenam berlatar pendidikan S1 hukum dan S2 kenotariatan atau pendidikan khusus PPAT. Yang ketujuh itu lulus ujian PPAT yang diselenggarakan dari Kementerian ATR atau BPN. Dan yang terakhir itu pernah magang menjadi karyawan dalam kurun waktu minimal 1 tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 97 pada Pasal 6 Ayat 2 menjelaskan pada saat melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertahanan dibantu oleh PPAT dan pejabat lainnya ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah ini dan perundang-undangan yang berkaitan. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 Ayat 1 PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data dan pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. Sedangkan pada pasal 2 ayat 2, perbuatan hukum sebagai dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut: jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa bebankan hak tanggungan. Sekian penjelasan kami terhadap hukum PPAT. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun para wargi sadayana, sakitu wae liputan perkawis, tugas, fungsi, sejarah, jeung landasan hukum kantor notaris PPAT Yernita Ansori. Hatur nuhun.